kita bicara soal global civil society atau masyarakat transnasional, sebenarnya yang dimaksud itu adalah ruang besar tempat orang-orang, organisasi, nilai, dan ide dari berbagai negara berkumpul menjadi satu dan bekerja bareng untuk isu dunia saat ini. Jadi ini bukan soal negara, bukan pasar, bukan juga tentang keluarga, tetapi berada di tengah-tengah semuanya. Menurut Anheimer, Glacius, dan Kaldor, ruang ini tuh independen. Dia itu tidak dikendalikan oleh negara ataupun pasar, tetapi memengaruhi keputusan mereka itu sendiri. Misalnya gerakan lingkungan, HAM, atau kesehatan global yang bikin pemerintah itu akhirnya berubah atau merespon tekanan publik internasional. Kayaknya juga menambahkan bahwa masyarakat transnasional itu sifatnya itu dinamis, di mana selalu bergerak dan terhubung lintas batas. Mereka itu menjadi semacam ruang pengawasan global yang menuntut negara dan pasar itu supaya lebih transparan dan bertanggung jawab. Caranya lewat komunikasi publik, diskusi global, opini, debat, kampanye. Dan intinya itu suara masyarakat dunia itu bisa jadi kekuatan yang menanam negara atau perusahaan supaya nggak bisa seenaknya begitu. Nah, menurut Edward, masyarakat transnasional itu bekerja lewat 3 komponen penting. Yang pertama itu adalah stage, yaitu arena di mana aktor lintas negara ini berinteraksi dan bergerak bebas dari kontrol negara serta pasar. Yang kedua adalah actors, yaitu NGO internasional, jaringan advokasi, sampai gerakan sosial yang punya isu dan misi masing-masing. Dan yang terakhir adalah values, yaitu nilai-nilai bersama seperti solidaritas, partisipasi, dan akuntabilitas yang bikin mereka tetap satu tujuan. Dan kita juga bisa pakai analogi dari Avengers, ya kan HC Avengers sebagai space tempat semua pahlawan ngumpul dan berkoordinasi. Nah, para heroes itu seperti aktor-aktor global. Jadi setiap NGO atau gerakan itu punya kekuatan dan misi sendiri. Ada yang fokus HAM, lingkungan, kesehatan, keadilan sosial. Lalu mereka ini semua itu bergerak dengan shared mission, yaitu di mana nilai-nilai bersama seperti keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan. Nah, jadi masyarakat transnasional itu seperti Avengers versi dunia nyata. Mereka itu lintas negara, beda-beda kekuatan, tetapi bekerja sama untuk isu global. Jadi singkatnya, masyarakat transnasional ini adalah jaringan global warga dan organisasi yang bergerak melewati batas negara, berdiri independen, dan berupaya memengaruhi dunia lewat nilai-nilai kemanusiaan. Mereka itu bukan pemerintah, tapi seringkali justru jadi motor perubahan global. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Gerakan Free Palestine? Gerakan Free Palestine adalah gerakan yang muncul karena rakyat Palestina itu sudah lama hidup di bawah pendudukan sejak pertengahan abad ke-20. Nah, dari sini banyak sekali orang-orang itu melihat perjuangan Palestina sebagai masalah keadilan dan hak asasi manusia, bukan hanya masalah satu wilayah atau agama saja. Dan dengan adanya globalisasi, informasi tentang kondisi Palestina ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Akhirnya, banyak sekali dukungan yang datang dari berbagai kelompok aktivis, peneliti, organisasi, bahkan mahasiswa juga dan orang-orang biasa yang peduli terhadap isu ini. Karena dukungan itu semakin besar, terbentuklah jaringan solidaritas internasional. Nah, dari situlah berbagai jaringan solidaritas ini terbentuk. Contohnya seperti Palestinian Solidarity Campaign dari US dan juga Campaign for Palestinian Rights. Jadi mereka ini fokus untuk menyebarkan informasi, memberi edukasi, dan juga mendorong dukungan internasional untuk hak-hak rakyat Palestina. Dan dengan begitu gerakan ini tuh berkembang tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga secara transnasional. Lalu perkembangan media digital juga membuat suara Palestina ini semakin kuat karena media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok itu menjadi ruang utama penyebaran informasi. Di sini orang-orang membagikan video, foto, berita, dan opini yang memperlihatkan kondisi di lapangan bagaimana keadaan di Palestina. Lalu kampanye digital menggunakan tagar seperti Free Palestine, All Eyes in Rafah, All Eyes in Gaza, dan juga Save Gaza itu membantu memperluas jangkauan pesan hingga ke jutaan pengguna dalam waktu yang singkat karena kemajuan teknologi dan juga globalisasi yang ada.
Yang menariknya, masyarakat dunia ini tidak lagi hanya menjadi penonton saja, tapi juga bisa menjadi aktor yang aktif dalam digital. Karena mengamplifikasi informasi, lalu menunjukkan solidaritas dan menentang narasi-narasi yang dianggap tidak seimbang di media arus utama. Dan dari sinilah muncul jaringan-jaringan aktivisme global yang dinamis, di mana individu dan komunitas dari berbagai negara saling terhubung dan juga bergerak bersama untuk isu kemanusiaan di Palestina ini. Media digital juga membuat gerakan Free Palestine ini sebagai kekuatan baru karena tidak hanya berpusat pada organisasi internasional yang besar saja, tetapi juga dari suara orang biasa yang ingin menunjukkan kepeduliannya tentang Palestina, dan kombinasi antara sejarah dengan panjang perlawanan dan juga dukungan global dan kekuatan media digital menjadikan gerakan ini terus hidup, berkembang, dan dikenal di seluruh dunia hingga saat ini. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana sebenarnya peran strategis BDS ini dalam konteks kasus Free Palestine. Sebenarnya, strategi BDS ini bekerja sebagai alat tekanan non-violence atau non-kekerasan, yang mana gerakan ini menghubungkan jutaan orang biasa ke dalam gerakan solidaritas global. Sementara legitimasi gerakan Free Palestine itu sendiri dibangun lewat solidaritas lintas negara yang berakar pada bahasa hak asasi manusia dan hukum internasional juga. Nah, dalam kasus ini ada dua aspek yang saling menguatkan. Yang pertama adalah BDS ini memberikan bentuk konkret pada solidaritas, dan solidaritas ini memberikan landasan moral legal bagi BDS. Nah, dalam kasus ini, BDS itu diposisikan sebagai strategi mobilisasi transnasional utama pasca kegagalan proses Oslo dan opini Mahkamah Internasional 2004 yang menyatakan bahwa tembok pemisah ilegal dengan inspirasi kuat dari kampanye anti-apartheid Afrika Selatan. Nah, gerakan ini mengusung 3 tuntutan utama. Yang pertama adalah mengakhiri pendudukan dan tembok, dan yang kedua adalah menjamin hak setara warga Palestina di Israel. Yang ketiga adalah memenuhi hak kembali pengungsi sesuai dengan resolusi 194. Sehingga narasi BDS selalu terikat ke bahasa kewajiban hukum internasional, bukan sentimen agama ataupun etnis. Nah, secara taktis BTS ini dipaparkan melalui 3 pilar. Yang pertama adalah boikot konsumen, yang mana boikot konsumen ini seperti kampanye menghindari produk dan brand yang terlibat dalam kependudukan lewat media sosial, aksi grassroots, dan juga edukasi publik. Nah, ini membuat orang biasa tuh merasa punya saluran aksi sehari-hari. Ini dapat kita lihat di Indonesia, yang mana sewaktu Israel mengembarkan serangannya kepada Palestina pada tahun 2023 sampai sekarang, masyarakat Indonesia itu banyak yang sekali memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, seperti Unilever, McD, KFC, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah divestasi. Nah, ini tuh kayak tekanan ke universitas ataupun dana pensiun, gereja, dan juga lembaga keuangan untuk menarik investasi mereka dari perusahaan yang menopang rezim apartheid ini. Dan juga ini bisa kita lihat dalam kasus boikot tadi, yang mana itu otomatis saham dari perusahaan itu pastinya turun gitu. Dan yang ketiga ada yang namanya sanksi, yang mana ini kayak advokasi ke negara atau organisasi internasional agar menerapkan embargo senjata, pembekuan kerjasama, hingga pemutusan hubungan dengan argumen bahwa sanksi adalah kewajiban hukum yang harus dijalankan gitu, bukan hanya sekedar pilihan politik. Nah, keefektivitasan dari BDS itu sendiri tidak hanya diukur dari kerusakan ekonomi makro saja, tetapi dapat dilihat dari pergeseran wacana global, yang mana yang tadinya menormalisasi istilah apartheid itu sekarang enggak lagi gitu. Terus, nah, dari data juga menunjukkan bahwa efek dari BDS ini sendiri menurunkan harga saham ataupun investasi dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi oleh perusahaan Israel. Nah, selanjutnya bagaimana sih legitimasi lewat solidaritas sosial ini berefek pada gerakan Free Palestine? Nah, secara legal, gerakan Free Palestine ini membingkai diri dalam prinsip self-determination, hak asasi manusia universal, serta status Palestina sebagai non-member of served state di PBB, serta yurisdiksi ICC terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Nah, ini menggeser citra Palestina dari objek konflik menjadi subjek hukum dengan klaim kedaulatannya yang sah. Nah, kita bakal memandang bagaimana legitimasi ini dipandang secara sosial dan politik.
Legitimasi ini dibangun melalui jaringan advokasi transnasional yang melibatkan lebih dari 1.000 organisasi seperti NGO, HAM, serikat buruh, kelompok keagamaan, kampus, dan bahkan diaspora Palestina yang memproduksi narasi riset hingga aksi kolektif lintas negara. Jadi, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari mobilisasi sosial transnasional dari kasus Free Palestine? Yang pertama adalah kekuatan kolektif. Bagaimana suatu hashtag bisa menggerakkan hati jutaan orang yang ada di dunia. Di dunia digital ini, solidaritas nggak hanya terbatas dari visa dan paspor. Bayangkan, seorang mahasiswa yang ada di Jakarta bisa berdiri bahu-membahu dengan akademisi di London, dengan aktivis di Tokyo, ataupun juga dengan reporter yang ada di Gaza. Kedua, media sebagai senjata keadilan yang berhasil merombak narasi monopoli. Ketika media mainstream telah dimonopoli untuk kepentingan tertentu, media lain seperti media sosial berdiri sebagai ruang alternatif untuk menunjukkan kebenaran, seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Setiap video yang direkam, setiap foto yang di-share, ataupun setiap thread yang telah dibagikan ini menunjukkan bukti resistensi terhadap genosida. Kita tidak lagi pasif menunggu berita, tetapi kitalah yang membagikan berita. Ketiga adalah gerakan BDS yang menunjukkan ekonomi adalah politik. Gerakan ini mengajarkan kita bahwa dompet kita adalah suara kita. Boykot bukan berarti kita hanya tidak membeli produk, tapi ini pernyataan secara moral bahwa kita tidak akan mendanai ketidakadilan. Dan ini bekerja saat perusahaan-perusahaan sudah mengalami tekanan ekonomi, saat kebijakan internasional sudah mulai bergeser. Inilah yang menunjukkan kekuatan dari solidaritas tanpa batas. Dan yang keempat, yang paling krusial adalah perlawanan terhadap stigma. Gerakan Free Palestine ini berhasil merubah narasi yang awalnya dari terorisme menjadi perlawanan yang sah. Mereka tidak lagi meminta belas kasihan, tetapi mereka menuntut keadilan. Dan saat dunia mendengar, mereka mendengar bukan dari propaganda, tapi lewat kebenaran yang didokumentasikan dan dipertahankan oleh jutaan saksi mata digital. Tapi, apakah cukup hanya dengan hashtag dan repost? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Ya, karena visibilitas itu sangat penting untuk diketahui, dan tidak karena solidaritas yang baik adalah melewati konsistensi, edukasi, dan keberanian untuk mengambil posisi saat kita tidak populer. Dalam fenomena mobilisasi sosial transnasional dalam gerakan Free Palestine, dapat kita pelajari bahwa perubahan itu sangat mungkin terjadi dan bahkan suara rakyat biasa bisa mengalahkan mesin propaganda. Tapi ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjuangan. Pertanyaan yang harus exist bukanlah apakah kita bisa membuat perubahan, tetapi sejauh mana kita mau melangkah. Pada akhirnya, sejarah tidak akan bertanya berapa banyak followers yang kita punya dan berapa banyak hashtag yang telah kita bagikan. Ia akan bertanya di manakah kita berdiri di saat kemanusiaan dipertaruhkan. Dan saya harap saat pertanyaan itu datang, kita akan bangga menyebutkan bahwa kita berdiri di pihak yang benar. Free Palestine bukan hanya tentang Palestina, tapi ini tentang kita semua dan dunia apa sih yang akan kita wariskan ke depannya.